Dok, lu lagi ngapain sih? Asik banget kayaknya. Aja gue dari tadi gabut, gak ada kerjaan gue. Lu gabut? Iya. Bilang dong sama gua, kalau lu gabut, gua punya nih buku bacaan yang kayaknya cocok nih buat kita berdua. Apaan tuh? Judulnya The Architecture of Love, karya Ika Natasha. Nah, ini gue udah pernah baca, Bu. Lu sudah baca lu? Udah kelar gue. Sebenarnya gua pinjam di perpustakaan sih kemarin. Kelihatan nih ada ininya. Gua baru baca sampai halaman 130-an, Dak. Jadi kayaknya gua bisa deh ceritain ke lu dari awal sampai tengah perjalanan. Nah, kebetulan gue udah baca sampai akhir nih, makanya gue mau nanya dulu sama lu. Ini kalau misalnya gue cerita sampai akhir lu, gak apa-apa nggak? Kan ini kan spoiler, nanti lu udah tahu juga kan ini. Kayaknya jangan deh. Atau gini aja deh, gue ceritain dari awal sampai tengah, lu dari tengah sampai akhir gimana? Boleh deh, tapi berarti lu udah gak apa-apa nih kena spoiler dikit ya. Tapi sebenarnya lu udah tahu belum? Ini tuh diupload tahun berapa, disusun tahun berapa, dituliskan oleh siapa? Nah, walaupun gue udah baca dari awal sampai akhir, tapi gue gak tahu banget nih lo, ini buku dari mana. Untuk informasi buat lu nih, yang pertama, buku ini tuh diterbitkan di tahun 2016, namun disusun ulang pada tahun 2021 oleh Ika Natasha. Diterbitkan oleh Gramedia Pustaka, tepatnya di Jakarta dah. Bagus berarti kalau dibikin sama Gramedia. Iya, makanya nih, kenapa di Gramedia? gue mau ceritain dulu nih dari awal sampai tengah. Jadi ada tokoh yang namanya Raya. Raya ini adalah seorang penulis asal Indonesia yang berkelana ke New York untuk mencari ide tentang isi buku itu. Selanjutnya, selama ia di New York, ia berhasil mengumpulkan kata-kata yang luar biasa, sehingga membentuk buku yang amat luar biasa juga. Tepat ada di satu malam, di malam puncak kejayaan yang merupakan klimaks dari puncak karir dari Raya ini. Ketika ia berhasil membuat buku dan dilakukanlah premier di salah satu gedung ternama di New York. Saat itu dia dan suaminya yang bernama Alam berkunjung ke tempat itu untuk menghadirkan acara yang sangat spesial itu. Namun saat yang berbahagia itu ternyata itu adalah momen bagi mereka berdua, karena Alam berkomentar mengapa buku yang ia terbitkan dan sangat viral di Amerika saat itu adalah kisah pribadi yang seharusnya menjadi privasi antara suami dan istri yang tidak mempunyai anak bahkan selama 11 tahun. Bener nggak? Bener. Nah terus selanjutnya gimana sih? Tapi perjalanan Raya tuh gak segampang itu, Bro. Jadi setelah kejadian itu, dia tuh benar-benar gak bisa nulis sama sekali. Karena dia ada trauma dalam hatinya, trauma yang mendalam gara-gara ditinggalin sama suaminya, si Alam ini. Makanya dia di New York itu benar-benar harusnya tinggi banget, dia gak tahu inspirasinya apa. Sampai akhirnya dia ketemu satu cowok yang namanya River. Yes, namanya River. Jadi River ini diceritakan sebagai seorang arsitek. Dia itu arsitek dari Indonesia juga, sama kayak Raya, yang pergi ke New York dengan alasan untuk menghilangkan rasa trauma dia. Jadi Raya dan River ini memiliki kesamaan, yaitu mereka memiliki trauma masa lalu. Jadi kalau Raya itu traumanya adalah dia ditinggal oleh suaminya, dengan River ini memiliki trauma di mana dia ditinggal istrinya, bukan ditinggal untuk perceraian, tapi ditinggal karena istrinya meninggal dunia, Bu. Enggak ada. Jadi kenapa istrinya itu meninggal karena suatu hari mereka ingin pergi ke Bandung. Oke. Pergi ke Bandung menggunakan transportasi yaitu mobil. Oke. Naasnya mobil yang mereka kendarai itu mengalami kecelakaan. Nah, sayangnya si istrinya si River ini tidak bisa selamat di dalam kecelakaan itu. Alhasil membekas tuh di hatinya si River tuh. Wah, nggak bisa nih kayak gini nih, sakit hati banget karena dia tinggal istrinya meninggal kan. Akhirnya dia melarikan diri ke New York untuk mencari ketenangan. Bisa dia ketemu sama Raya. Akhirnya karena mereka berdua memang memiliki latar belakang yang sama, mereka berdua ini istilahnya mereka berdua bisa bersatu untuk mencapai tujuan masing-masing. Raya akhirnya bisa menulis lagi, dan River akhirnya bisa melupakan masa lalunya itu. Nah, buku terbaru yang dirilis oleh Raya itu adalah hasil dari perjalanan Raya dan River. Itu buku kedua dia nih. Nah, itu buku tuh dia ciptakan setelah dia nggak bisa nulis lama. Jadi dia setelah dia nggak bisa nulis lama, akhirnya dia bisa nulis lagi karena apa? Karena dia mendengar cerita-cerita dari River. Karena River dari seorang arsitek, jadi buku terbaru Raya yang terinspirasi dari River ini adalah buku yang menggunakan point of view dari bangunan-bangunan. Unik banget kan? Unik banget sih. Udah lu sampai sini juga. Oke. Dan bisa disimpulkan bahwa buku dengan 266 halaman ini memiliki kisah inspiratif namun dengan sedikit unsur romansa di dalamnya. Di mana kita bisa melihat kisah percintaan namun dikemas dengan sebaik mungkin. Di mana terdapat motivasi dan juga kode di dalamnya. Ada beberapa kekurangannya gitu. Apa tuh kekurangannya? Kalau menurut gua kekurangannya itu adalah
ending dari cerita ini itu sangat menggantung bro. Oh gitu, menggantung. Jadi mungkin ini bagi sebagian orang ini bukan termasuk dari kekurangan, tapi buat gue pribadi ini adalah kekurangan dari buku ini karena ekspektasi yang udah kita bangun nih dari awal membaca buku ini sampai akhir, tiba-tiba di akhirnya kan digantung. Karena gue punya tambahan juga. Apa tuh? Kalau menurut gue soal gaya bahasa di buku ini tuh nggak semua orang bisa paham. Karena ada beberapa kata-kata asing, namun terdapat kosakata di dalamnya. Oleh karena itu, saran kami untuk membuat buku di buku selanjutnya mungkin bisa ditambahkan daftar kosakata yang sekiranya asing bagi pemula. Jadi saya rasa buku ini tidak begitu inklusif. Karena apa? Karena tidak semua orang bisa paham dengan isi bukunya dalam sekali baca. Terus kita mulai masuk ke kelebihannya deh personal kita dulu. Kalau buat gue pribadi ya gue untuk buku ini kelebihannya itu adalah jalan cerita yang dibuat dalam buku ini itu beda dari buku-buku romansa lainnya. Karena rata-rata buku romansa lain di luar sana itu menceritakan tentang kisah romansa para remaja. Sedangkan di buku ini itu adalah romansa orang-orang dewasa yang sudah berumur lebih dari 30 tahun. Itu menurut gue fresh banget sih. Sama selanjutnya yang paling eye-catching nih ya. Menurut gua soal buku ini adalah covernya. Bener banget. Gue suka banget covernya, mulai dari fontnya sampai pemilihan warna yang kontras antara tulisan dan juga backgroundnya. Di mana di tulisan kita bisa melihat garis sambung yang sangat estetik. Namun di latar belakang kita bisa melihat visual, sehingga cover dari buku ini dapat mendeskripsikan apa yang ada di dalam yang akan kita membaca terlebih dahulu. Kan buku ini kan dijelasin kalau itu adalah seorang arsitek. Dari judul dan juga cover ya ini jelas banget kalau misalnya buku ini akan berhubungan dengan bangunan-bangunan sama dengan pekerjaan yang dialami oleh River. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.